29. Bunda Reka, Yes. Bunda Reka, Yes. Bunda Reka, Yes. Banten. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Raden Arya Mandalika DPP Panglima Komando. Alhamdulillah hari ini kedatangan kenalan dan Bapak, Tua, dan kakek, semua rekan-rekan yang insya Allah selalu solid dan kita dalam memperbankan itu adalah kawan kita di SMP untuk mendorong dan merubah Banten ke arah masa yang mana kita seperti kita ketahui Banten harus bisa maju, Banten harus bisa makmur dan Banten harus bisa sejahtera khususnya dunia Indonesia. Dan hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang akan sampaikan kepada saya siapa dan hal ABC jadi itu ada pembahasan tentang apa namanya mungkin tapi Kombes ini kan sifatnya luas ya Pak ya. Ada berbagai macam komunitas yang akan nanti gabung dan bersatu dengan hal-hal di wilayah Kabupaten Tangerang. Khususnya banyak juga email-email yang masuk kepada saya, banyak juga permintaan kepada saya ingin menjadi relawan tentunya baik di medsos maupun di tapi baru satu saya balas gitu kan. Itu pun tergantung mereka mau masuk ke IBN atau Kombes kan gitu. Ada juga yang memang tidak paham tentang IBN gitu kan. Karena kalau Kombes itu kan sifatnya tidak membawa organisasi ya gitu. Tapi berlabur di dalam hal itu. IBN juga sama sih gitu kan. Tapi lebih ke ya. Nah, di sini saya sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Kang Dahlan bahwasannya terkait masalah rekan-rekan yang berjuang di akar rumput, apakah perjuangan ini harus apa namanya betul? Kenapa? Karena sudah menurut saya memprovokasi, gitu kan sifatnya. Dan saya itu kan tugasnya bukan satu saja Pak, mewadahi 480 perguruan tinggi bela diri dan komunitas. Dan itu pun saya nggak memantau terus WA, hanya satu di Banten satu aja, gitu kan. Dan keluarga besar Kombes Tangerang, gitu, paling yang yang sifatnya sekarang itu judulnya membantu Bunda Reka. Itu kan grup itu saya ada 200 Pak, ada 200, tiba-tiba ada sentilan-sentilan seperti itu. Yang mana yang saya ketahui dan saya tahu gitu kan, orang yang membahas di situ itu sebenarnya orang yang tidak punya kompetensi Pak, gitu kan. Kecuali kalau Kang Dahlan yang berbicara kan, artinya saya sudah melihat dedikasi beliau, gitu kan. Yang tiga ini yang memprovokasi itu baru saja ketemu dengan saya di bawah waktu ada apa namanya buka masalah terakhir itu ya santunan itu kan di bawah di sana. Masuklah ke grup, ternyata sepulang dari situ ada bahasa lah dari tim ini. Saya menyampaikan siapa yang selalu kalian berlakuan karena beliau langsung ke Abah, Bah, saya semua sudah berani, saya sudah tidak perlu kanan kiri Abah, saya punya langsung ke Abah terkait perhubungan Bunda Reka sama Abah dibalikan lagi ke saya gitu. Tiba-tiba saya marah ke ABC. Maksud saya di situ kan saya juga belum lihat Anda bergerak gitu kan. Akan tetapi yang tiga itu saya nggak tahu, yang dua satu itu nggak tahu siapa itu. Pokoknya dari Tangerang. Maksud saya nggak masalah ada undang-undang atau ada apa namanya masukan gitu kan. Yang penting pada tempatnya gitu Pak. Artinya lewat forum tidak membawa sendiri-sendiri kan ya, gitu kan. Kenapa? Karena di grup itu mencerminkan daripada kelemahan akhirnya kelemahan daripada kelompok Bunda Reka sendiri gitu kan.
oh itu aja soal itu lagi. Mana saya tahu dia bergerak ya, gitu kan? Mana saya tahu kan ada reportnya di saya juga kan, gitu. Makanya saya kasih form lah, gitu kan? Kasih form atau apa gitu. Yang mana yang Bapak sudah berjuang kan saya tanya itu, tadinya saya nggak paham itu. Nah, tetapi saya juga kan dari kemarin itu sudah membahas dengan Bapak, kata saya kalau memang ini akan menjadi pemicu, gitu kan? Karena banyak relawan yang mengambil banner tapi tidak dipasang. Orang tertentu yang memang dianggap amanah. Nah, seperti misalkan kalau di Tangerang, handle aja, Tangerang mau taknya kek, mau bikinnya kek. Kalau di sini udah saya bikin di sini, tinggal nunjuk aja relawan mau ditancapin di mana. Mau 10 di situ. Yang penting dia sudah tahu titiknya, gitu kan. Daripada di bawah tapi ada yang proses sama kita nggak ada satupun. Kenapa? Setiap saya mencetak banner ribu ratusan sampai ribuan itu Pak, itu kan ada namanya Pak saya Pak. Ini, gitu kan? Gimana? Jadi kita cek yang 5 yang di bawah berapa, yang ada yang 40 ya. Dan itu langsung oleh Abah, sehingga mereka anggap itu tidak akan termonitor Pak. Gitu. Di sini saya tadi sudah bicara sedikit yang akan datang. Ada mekanisme yang kadang-kadang apapun itu mengusulkan apa sok buat pengajuannya. Jadi yang akan berkomunikasi dengan adalah atas dasar usulan-usulan ini dirangkum mana yang memang harus berjual yang memang tidak, gitu kan, terkait masalah sekretariat apapun itu bukan itu. Silakan, tapi ada mekanisme jangan di grup seorang kayak teriak-teriak itu mereka sudah nyalon terus tidak diurus deh gitu kan ini coba gitu kan. Sementara kita ini juga mereka siapa? Nah, kalau saya tidak pernah memasukkan nomor yang tidak pernah ketemu ini, misalkan saya memasukkan user di seluruh nah, itu sudah saya ketemu. Awal saya ketemu dengan ormas itu yang saya akan sampaikan, Bapak ngomongin di sini dan kayak tadi itu kan membantu misalkan Bunda Reka. Nah, Bapak sebelum membantu sudah kenal belum sama Bunda Reka? Track recordnya bagaimana? Bapak cek dulu. Nanti istiharain dulu. Jangan bakalnya Bapak berat memikul Bunda Reka gitu. Tetapi dengan adanya orang seperti itu di grup akan berubah mindset Pak. Yang tadinya lila jadi jadi benar-benar membanding-bandingkan Pak, gitu kan. Saya mah nggak akan peduli Pak, gitu. Ibaratnya begini, banyak relawan juga, itu airnya mah udah misalnya ikut aja ke air lah, apa itu sih kita. Toh Abah juga sudah menyarankan begitu ke saya, gitu kan. Toh kita mah ibaratnya nggak akan memaksakan yang tidak mau Pak. Gitu. Makanya kenapa saya di grup, termasuk juga ada anggotanya Kang Kamal, anggota TIB itu ya. Dan TIB itu dibentuk untuk loyalitas PPTBN itu. Tidak harus dia berbicara seperti itu, dan dia itu belum di-SK-kan, baru pulang memicu di situ. Nah, saya kan bertanya kalau yang bisa keluarkan saya nggak selalu amankan, kenapa? Tidak jabatan di situ, gitu kan? Usernya juga nomor saya tidak perlu di-save, artinya bukan saya masukkan Pak, karena saya akan memasukkan orang ketika sudah berpikiran Pak, sudah ketemu ini sepakat, ayo, ini saya Pak masuk, silakan masuk. Jadi berarti kita begini. Banyak kalau mau cari undang-undang kan gitu kan, namanya juga undang ini kan gitu kan. Tetapi ada tujuan sekali kita apakah ini bisa dibantu oleh PPTBN di grup pada umumnya gitu beneran ya, apakah memang karena kita juga kan nggak bisa mengandalkan full dari grup itu bisa karena beliau juga kan ibaratnya karena saya itu bukan anggaran dari negara gitu kan. Jadi ada mekanisme di mana kita itu menjadi sebuah keluarga dan memang menjadi sebuah kehidupan juga. Jangan sampai apa yang kita perjuangkan itu harus menghancurkan juga perekonomian di rumah, jangan Pak. Makanya kita harus berjuang. Misalkan Bapak mampunya hanya sebulan aja Pak, tidak bisa misalkan dipaksakan untuk tingkat yang akan. Nah makanya itu ya kan motivasi nanti kita dibantu juga oleh PPTBN. Nah, PPTBN ini hadir di sini sebenarnya harusnya sebagai garda utama membantu Kombes, gitu kan? Karena memang awalnya itu saya mendoktrinnya itu non politik, gitu kan?
Tapi saat seperti ini kita juga tidak juga berubah ya. Di komunitas semua minta desa kan. Pertanyaan kata saya, Bapak biarin dulu Pak. Jadi jadi gimana? Jadi jangan sampai nanti pas kesana di Abah ada yang tag, udah bahas aja di sini kita tulis dan saya sampaikan. Jadi saya hormati rekan-rekan semuanya. Jadi ini Pak, ada yang saya ingin pertanyakan dari mengenai SK Pak. Ya, kapasitas saya selama itu kan saya juga belum pasti gitu kan. Katanya saya diangkat menjadi wakil ketua di Kecamatan Sukadiri oleh Pak Jayadi. Nah, sementara ini saya belum ada SK gitu. Maka kemarin pun banyak yang sudah merapat dari Karangserang, dari Gintung, Baranjati, semua. Dia coba saya lihat dulu kapasitas Pendra. Ada SK-nya? Belum, saya lagi proses SK saya. Nah dia aja kalau ini katanya baru, katanya gitu alasannya. Maka penting Pak, ya, takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Takut ini katanya waktu ketua, ini waktu ketua nanti di sana. Jadi untuk mencegah hal itu kami makanya dipertanyakan sekarang ini. Jadi Kita akan menentukan siapapun ya, kalau memang ada yang mengajukan Pak, kan? Seumpama yang mengajukannya Pak jadi kan kita juga tidak tahu untuk misalkan apa namanya ada nama baru kan, karena yang setahu saya itu ya SK dan KPA pada waktu belum ada. Nah, dulu ya ada juga namanya siapa itu dari SCB, sekarang dia bilang waktu kesempatan tentang berformasi di sini. Saya tidak akan misalkan menahan siapapun itu karena memang dia harus seujudan gitu kan, yang memang satu vibrasi dengan kedua. Nah, kalau memang sudah masih saat ini misalkan keluarkan SK keluarkan gitu kan, SK mudah kok gitu kan dikeluarkan, tapi kita Bapak sebagai wakil ketua Pak ketua, nah di situ ada tidak wakil ketua di DPR? Kebanyakan ya, saya jawab insyaallah malam hari ini SK sudah kita ya, SK pertama itu kedua sekretaris bendahara baik itu PJN baik itu komis. Malam ini hari ini saya sudah hadir, makanya saya kenapa pengen mengundang dari teman-teman satu kabupaten Tangerang bahwa 29 itu maksud saya kalau kumpul semua kalau saya langsung disahkan gitu saya kan. Nah, terus ada pun secara struktural ya memang wakil ketua itu tidak ada jadi intinya wakil ketua itu tidak ada yang kedua untuk Panglima Komando Polisi ada karena Panglima Komando itu cuma satu ada di Kabupaten Tangerang itu Panglima Komando di Kabupaten Tangerang. Yang kedua kalau untuk di Tangerang itu ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, Ada bidang-bidang. ada bidang-bidang. Nah setelah itu nanti di DPC-nya nih. Nah sekarang nih yang sekarang lagi kayak sekarang ini kan ada kandidat jadi, ya ada kandidat terus ada sekretaris, ada bendahara. Nah untuk masalah bapak itu apa namanya jenis lainnya itu kembali lagi kebijakan dari DPD. DPD akan membuatkan kalian. Jadi insya Allah apa divisi-divisi yang ada di DPC nanti itu saya ekspresikan itu untuk malam Jumat perwakilan dari kakak adiknya